Oke, silakan bisa dimulai Mbak Dela, sekaligus kan langsung direcord ya untuk ya. Ya. Bisa langsung dimulai, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang organisasi pemerintah dalam administrasi publik. Yang pertama yaitu definisi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan semua aparatur atau alat kelengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan wewenang atau kekuasaan negara, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Definisi organisasi pemerintah menurut para ahli, yaitu 1. Menurut James G. Monnet tahun 1954, organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, menurut Herbert Simon tahun 1958, organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang. Dapat disimpulkan bahwa organisasi pemerintah yaitu 1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi. 2. Di dalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluarga organisasi. Yang ketiga, terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. Yang keempat, berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing. Yang selanjutnya, Mbak Nadila. Ya, di sini ada wewenang organisasi pemerintah. Menurut P. Nicolai, wewenang pemerintah adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapan akibat hukum. 1. Wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan urusan-urusan konkuren yang dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat. Adapun kewenangan pemerintah daerah yaitu A. Pelayanan administrasi umum pemerintah, pelayanan administrasi penanaman modal. B. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum. C. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Secara umum, juga dapat dipahami bahwa organisasi pemerintah daerah terdiri dari gubernur, wali kota, DPRD kota, bupati, dan lain-lain. Dua, wewenang pemerintahan pusat. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam skala nasional yang mengatur harkat dan kepentingan warga negara Indonesia. Adapun wewenang pemerintah pusat yaitu A. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. B. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. C. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. D. Dana perimbangan keuangan. E. Lembaga perekonomian negara seperti penetapan kebijakan usaha di bidang lingkungan hidup.
Secara umum, organisasi pemerintah pusat terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Luar Negeri, Duta, Konsul, dan lain-lain. Dalam konteks Indonesia, hubungan pusat dan daerah mempunyai 4 asas pokok, yaitu 1. Bentuk hukuman antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Bentuk hubungan pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk berinisiatif dan berprakarsa, mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah. 3. Bentuk hubungan pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah. 4. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah. Sekian dari kelompok kami, selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok 4. Mbak Frida. Iya, bentar. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa, Frid. Aku kirim ke kamu, Isdel. Kan nggak bisa. Udah tak kirim, Del. David. Eli moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema perbuatan administrasi publik dengan anggota saya yaitu Elma Putri, Frida Junita, dan saya sendiri Eli Ira Rayani. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Elma Putri. Silakan, monggo. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian perbuatan hukum administrasi publik. Menurut Utrecht, mengatakan hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Maka administrasi negara melakukan macam-macam perbuatan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi perbuatan administrasi negara yang disebut juga Bustur's handling atau overhead handling adalah perbuatan yang akan dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah atau pengusaha dalam tingkat tinggi
dan rendah secara spontan dan mandiri untuk pemeliharaan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Vollenhoven, bahwa yang dimaksud tindakan pemerintah adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Dengan demikian, substansi dari perbuatan alat administrasi negara adalah tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh alat tata usaha negara atau alat pemerintahan, tidak hanya dalam fungsi eksekutif, tetapi juga dalam melaksanakan public service sebagai konsekuensi dari pelaksanaan welfare state. Berikutnya, bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintahan banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Aktivitas atau perbuatan itu pada garis besarnya dibedakan dalam dua golongan. Yang pertama, golongan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau manusia atau badan hukum. Perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Yang kedua, golongan yang bukan perbuatan hukum. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan menyatakan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frida. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam perbuatan hukum administrasi. Perbuatan hukum administrasi negara dapat digolongkan dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu kategori perbuatan hukum, yaitu kategori perbuatan hukum yang mengandung akibat hukum. Kategori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan hukum privat atau sipil. Menurut Prof. Kranebuk, Getting, Donner, dan Hurt menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat juga menggunakan hukum privat untuk menyelesaikan suatu soal khusus. Dalam lapangan administrasi negara telah tersedia peraturan-peraturan hukum publik, maka administrasi negara harus menggunakan hukum publik itu dan tidak dapat menggunakan hukum privat. Perbuatan hukum menurut hukum privat pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan tertentu menggunakan aturan-aturan hukum privat. Contohnya, hubungan sewa-menyewa antara pemerintah dengan pihak swasta yang diatur oleh pasal 1548 KUHP. Dan penjualan tanah eigendom yaitu diatur oleh pasal 1547 KUHP. Kedua, yaitu perbuatan menurut hukum publik. Perbuatan menurut hukum publik itu ada dua macam, yaitu hukum publik persegi satu. Artinya, hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu pemerintah. Jadi, di dalamnya tidak ada perjanjian. Jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja, yakni pemerintahan dengan cara menentukan kehendaknya sendiri. Akibatnya, hukumnya adalah dapat timbul karena perbuatan dari pemerintah saja, tidak menunggu reaksi dari pihak yang dilayani atau yang terkena tindakan atau perbuatan pemerintah. Perbuatan hukum yang persegi satu yang diadakan oleh alat-alat pemerintah menurut suatu wewenang istimewa diberi nama
backseeking. Dalam bahasa Indonesia yang sering dipakai istilah ketetapan. Perbuatan yang mengadakan suatu ketetapan tersebut perbuatan penetapan. Contohnya adalah mengeluarkan keputusan, misalnya keputusan tentang pengangkutan atau pemberhentian seorang PNS. Kedua, mengeluarkan peraturan, misalnya suatu peraturan yang bersifat umum dan abstrak, di mana peraturan yang dimaksud dapat berupa UU, PP, Permen, Perda, dan lain-lainnya. Kedua, yaitu hubungan publik persegi, yaitu suatu perjanjian berdasarkan hukum publik. Ada anggapan dari Van der Pot, contohnya sebagai perbuatan hukum publik persegi dua dapat dikemukakan perjanjian kerja jangka pendek yang diadakan oleh seorang partikulir swasta pribadi sebagai pekerja dengan pemerintah. Misalnya, selama 3 tahun, perjanjian jangka pendek itu diadakan karena suatu perbuatan hukum yang memberi pekerjaan dan perbuatan hukum itu diatur oleh suatu hukum istimewa, yaitu peraturan hukum publik dan tidak diatur oleh hukum biasa, yaitu hukum privat atau KUHP. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Eli. Unsur-unsur tindak pemerintahan. Menurut Muksan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan atau bestu ursorganen dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Yang keempat, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan kelompok 3 kelas E. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas E akan mempresentasikan mengenai organisasi pemerintah dalam administrasi publik. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu kerangka yang menjadi wadah dan sarana bagi segenap kegiatan dan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut ensiklopedi administrasi yang disusun oleh Liang Gie dan kawan-kawan, organisasi adalah suatu sistem usaha kerjasama daripada kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi pemerintah yaitu suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu negara. Organisasi negara adalah suatu kelompok orang yang berada di suatu wilayah tertentu yang memiliki tujuan yang sama dan dalam suatu negara, baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah. Macam-macam organisasi negara. 1. Organisasi modern.
Ciri-ciri organisasi modern yaitu 1. Dibentuk dengan suatu proses berdasarkan organisasi planning. 2. Bebas dari tekanan-tekanan atau pengaruh lingkungan yang konvensional atau tradisional. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Mempunyai struktur organisasi yang jelas. 5. Mempunyai anggaran dasar. Yang kedua, organisasi konvensional. Ciri-cirinya yaitu 1. Dibentuk oleh orang-orang yang mampu berpikir secara modern, rasional, dan sistematis dan logis. Kedua, tidak menerapkan teori-teori organisasi. Ketiga, yaitu teori tradisional. Ciri-cirinya yaitu 1. Merupakan kelompok orang yang mengupayakan secara bersama, secara spontan, tanpa struktur yang jelas. 2. Pola berpikir dan bekerjanya secara tradisional. 3. Digerakkan oleh pimpinan yang tidak mengenal teori organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helmi. Mungkin karena Helmi tidak hadir, saya lanjutkan. Organisasi administrasi publik. Organisasi administrasi publik adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah eksekutif. Dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan atau top leader. Ciri-ciri organisasi administrasi negara, yaitu 1. Tidak diatur secara konkret dalam suatu undang-undang. 2. Jumlahnya tak terbatas, tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 3. Semua lembaganya menyebar. 4. Diangkat karena berstatus sebagai PNS. 5. Pertanggungjawaban kepada atasan. 6. Keberadaan dan fungsi pokoknya merupakan public service. Dan 7. Nama tergantung dari fungsi dan tugas lembaga tersebut. Lanjut, Mbak. Organisasi administrasi negara memiliki 2 sifat, yaitu 1. Bersifat struktural, yaitu pembagian organisasi administrasi negara berdasarkan tugas dan fungsinya, sehingga bersifat statis. 2. Bersifat fungsional, yaitu pelaksanaan atau aktivitas organisasi administrasi negara yang ditinjau dari sumber daya manusia, prasarananya, dan lain-lain yang mana menunjang proses pelaksanaan kinerja organisasi administrasi negara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan kelompok 4 kelas 3A. Bentar ya. Kelompok 4 Zen.
Nama Nur Fajri Alami. Oke. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul perbuatan administrasi publik. Silakan, Mbak. Yang pertama, pengertian perbuatan administrasi negara, yakni dengan perbuatan administrasi negara di negara hukum yang modern adalah tutur campur tangannya pemerintah terhadap kehidupan rakyatnya, atau Fries Emerson berasal dari kata free atau free, Emerson atau measure. Yang kedua, yakni secara umum perbuatan administrasi negara merupakan perwujudan dari tugas pemerintah untuk mencapai tujuan negara, yaitu welfare state dengan jalan turut campur dalam kehidupan rakyat untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Dari pengertian perbuatan administrasi negara di atas ditekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan atau mementingkan kepentingan umum. Terus menurut Van Pulci, perbuatan administrasi negara adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintah. Terus menurut Romin, perbuatan administrasi negara merupakan tiap-tiap tindakan dan satu alat perlengkap pemerintahan yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Selanjutnya, Mbak. Bentuk perbuatan administrasi negara yang diklasifikasi berdasarkan teori. Adapun bentuk perbuatan administrasi negara yang diklasifikasi berdasarkan teori yang berikut ini menurut teori Donir, dalam suatu negara hukum modern, teori Donir membagi pekerjaan pemerintahan ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tugas atau detailing atau tugas politik. Yang kedua, mewujudkan atau melaksanakan tugas linking atau tugas teknik. Jika teori ini diterapkan ke dalam praktek administrasi negara, maka secara kualitatif perbuatan administrasi negara dapat dibagi menjadi, yakni yang pertama perbuatan membentuk undang-undang dan peraturan, merupakan pekerjaan elit politik pemerintah. Terus perbuatan yang melakukan undang-undang dan peraturan merupakan pekerjaan aparat pemerintah. Selanjutnya, Pak. Terus teori menurut Hans Kelsen. Yang pertama, Hans Kelsen membagi pekerjaan pemerintah menjadi yang pertama, tugas politik as etik adalah tugas dari elit politik pemerintah. Selanjutnya, tugas politik as teknik adalah tugas dari Bikrorat pemerintah. Sehingga dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah, administrasi negara melakukan beberapa perbuatan konkret. Perbuatan konkret tersebut dapat dibedakan menjadi yang pertama, perbuatan biasa, yaitu perbuatan yang tidak membawa akibat hukum. Contoh seperti membuat rumah, membuat masjid, dan lain-lain. Sebagainya selanjutnya, adalah terus menurut teori menurut Utrend ya. Dalam buku pengantar hukum administrasi negara Indonesia, Utrend membagi perbuatan dalam hukum politik ke dalam macam, yaitu yang pertama perbuatan
perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yaitu suatu perjanjian bersangkutan hukum publik. Contoh, adanya perjanjian kontrak antara pihak swasta dengan pemerintah dalam pembangunan jalan tol. Terus, perbuatan hukum publik yang bersegi satu, yaitu suatu hubungan yang diatur oleh hukum publik hanya satu pihak saja yang menentukan kehendaknya, yaitu pihak pemerintah. Nah, perbuatan hukum publik bersegi satu inilah yang menjadi dasar ketetapan perbuatan hukum administrasi negara yang meliputi 4 bagian. Bentar. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya akan dibacakan oleh atau diterangkan oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan hukum administrasi negara meliputi 4 macam. 1. Penetapan. 2. Rencana. 3. Norma jabatan. 4. Legislasi semua. Perbuatan hukum tersebut dituangkan ke dalam bentuk keputusan yang menciptakan hubungan hukum administrasi negara, yaitu hubungan hukum antara penguasa dan warga masyarakat di luar hukum perdata, tanpa membedakan macam perbuatan hukumnya, menyebut semua keputusan itu sebagai keputusan pemerintahan. Penetapan merupakan keputusan dari pemerintah sebagai administrator yang disebut dengan keputusan administrasi. Keputusan ini merupakan keputusan penyelenggaraan atau realisasi, sedangkan rencana, norma jabatan, dan semua merupakan keputusan dari pemerintah dan disebut dengan keputusan pemerintah. Atau keputusan ini merupakan keputusan pelaksanaan atau eksekutif. Lanjut, Pak. Perbuatan administrasi negara di bidang hukum privat. Pengertian menurut para ahli. Menurut Belief Right, hukum yang mengatur tata tertib masyarakat mengenai keluarga dan kekayaan para individu dan mengatur pula hubungan-hubungan yang diadakan antara para individu yang satu dengan yang lain, antara individu dengan badan negara, bila mana badan hukum turut serta dalam pergaulan hukum seolah-olah sebagai individu. Menurut Van Apeldoorn, menurut hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan khusus. Menurut Utrecht, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Contoh, di Indonesia, administrasi negara menyewakan atau menyewa ruang atau kantor. Sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUHP Perdata. Jual beli tanah pasal 1457 KUHP Perdata. Next, Pak. Lanjut, Pak. Perbuatan administratif. Satunya, Pak, sebelumnya.
Sebelumnya, Pak. Yang mana? Ini. Ya, itu. Ya. Perbuatan administrasi negara yang barusan, Pak. Satunya, Pak. Yang perbuatan. Yang ini. Yang halaman ke-8 itu. 8. Sebelumnya ini. Iya, sesudahnya, betul. Aduh. Sesudah Mbak Dela. Sesudah itu Mbak Dela. 8 ini. Iya. Ya, yang itu, Pak. Yang ini. Perbuatan administrasi negara di bidang hukum publik. Berdasarkan kewenangannya melakukan perbuatan hukum publik, pemerintah memiliki hak dan kewenangan istimewa untuk menggunakan dan menjalankan kekuasaan publik. Menurut Bill of Rights, pengertian hukum publik adalah hukum yang mengatur cara badan-badan negara menjalankan tugasnya dan mengatur pola hubungan hukum yang diadakan negara sebagai pemerintah dengan para individu atau yang diadakan antara masing-masing negara itu. Perbuatan hukum menurut publik ada 2 macam. 1. Perbuatan hukum bersegi 2. Menurut Muhtar Kusumadja dan B. Arif Siddharta tahun 2000,88, perbuatan hukum bersegi 2 dikaitkannya perbuatan hukum berganda adalah perbuatan hukum yang memerlukan keterlibatan lebih dari satu subjek hukum untuk selesai sebagai perbuatan hukum dan memiliki akibat hukum. Selanjutnya, Pak. Next, Pak. Sudah. Yang tadi itu Lanjut. belum. Yang mana? Sebelahnya. Cuma 10. Ini 9. Perbuatan hukum persegi. Perbuatan hukum bersegi 1 yang dipelajari dalam hukum administrasi negara. Perbuatan hukum bersegi 1 ini mempunyai nama yang bermacam-macam. Perbuatan hukum sebagai 1 dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara berdasarkan suatu kekuasaan istimewa yang diberi nama base-checking atau keputusan atau ketetapan. Ketetapan ini dibuat untuk menyelenggarakan hubungan dalam lingkungan alat-alat pelengkapan negara yang membuat dengan seseorang partikelir atau swasta atau antara 2 atau lebih alat-alat perlengkapan negara. Perbuatan HAM bersegi 1 dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Perbuatan adalah keputusan yang berisi pengaturan, yaitu berisi penyelesaian sesuatu hal secara umum dan abstrak. Contohnya, SK Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian honor
transport kepada guru SD di wilayah DKI Jakarta. 2. Keputusan atau ketetapan adalah keputusan yang memberi penyelesaian suatu hal secara individu, konkret, dan final. Contohnya, Budi Hartono diangkat sebagai PNS DKI Jakarta. Jadi ketentuan ini itu hanya berlaku untuk Budi dan tidak bagi semua orang. Terima kasih dari kelompok 4. Sekian, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan dari Mas Jalaluddin. Untuk kelompok 3, apa maksud dari 4 pokok hubungan pusat dan daerah? Untuk kelompok 4, kelompok 3A ya. Untuk kelompok 4A, jelaskan perbuatan-perbuatan 4 hukum administrasi negara. Baik, ada yang mau menjawab? Apa maksud dari 4 pokok hubungan pusat dan daerah? Tahu budi-budi kan baca Hikmah. Hikmah. Halo Hikmah. Daripada di kamu Hikmah. Dira oi. Coba pakai mereka. Oi. Saya akan menjawab dari Mas Jalal. Apa hubungan pemerintah pusat dan daerah? Ada 2 hubungan. Yang pertama yaitu hubungan struktural. Hubungan struktural ini
merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas penyelenggaraan urusan daerah bersama DPRD yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintah. Kepala daerah merupakan penyelenggaraan urusan daerah masing-masing. Yang kedua itu hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Gimana Mas Jalal jawabannya? Mas Jalal? Dia mungkin pergi sholat Dela. Sholat. Oh, ya. Kelompok 4 bisa menjawab pertanyaannya juga. Jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jalal. Jelaskan perbuatan-perbuatan 4 hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu ada penetapan atau backseeking atau kebijaksanaan administratif. Tindakan sepihak yang berwajib negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa atau negara yang wajib dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata, kasual, dan individu. Kedua yaitu ada rencana. Salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi negara yang menciptakan hubungan-hubungan hulcuin yang mengikat antara penguasa dan warga masyarakat. Yang ketiga yaitu ada norma jabatan, merupakan suatu perbuatan hukum dari tata tertib administrasi negara untuk membuat suatu tata tertib, suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat ditetapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Yang keempat, legislasi semu, sesuai peraturan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berada di bawah tanah yang sebenarnya sebagai garis-garis kebijakan baru atau suatu ketentuan undang-undang yang akan tetapi dipublikasikan secara meluas. Bisa diterima Mas Jalal? Salah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan. Gak enak bisa, Dep. Lah, Mas Adi. Iya, ku Adi Zaharil angkat tangan.
Monggo Ade Zaharil. Kepetek kan, kepetek. Tak kira takok. Karena. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Di kelas B kan yang takok. Di kelas E. Oh, kelas E ada yang mau bertanya? Kelas E, Mbak, Mas. Halo? Mbak Nadila tidak bertanya? Elma. Kak enak ah. Nggak ada, Rek. Teman-teman. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, diakhiri aja wis, Mbak. Oh, itu ada. Ini ada. Khairul Mahmudi. Kelompok 3E, bagaimana proses pembagian organisasi administrasi negara? Monggo dijawab Mas Zain dan Mas Almi. Maaf, saya 4E. Kelompok 3E. Ada yang ingin menjawab? Kelas kelompok 3E, apa mau menjawab? Mbak Nadila mau menjawab. Nah, itu bukan materi saya, Mbak. Itu kan tentang organisasi. Mas Zain, monggo. Mas Almi.
Yang lainnya bisa Itu menjawab. bukan materi saya, Mbak. Itu kelompok 3, Mbak. Ih. Maafkan. Siapa kelompok 3, Dek? Mbak. Tadi Mbak. Yang bisa menjawab monggo, tidak apa-apa yang lainnya. Apa Mbak Lutfi bisa menjawab? Yang presentasi tidak bisa masuk lagi katanya. Jaringan yang kelompok 3. Mungkin yang lainnya bisa menjawab, tidak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan untuk buat kelompok 4. Soal nih, jawab Sibik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Koirul Mahmudi. Bagaimana proses pembagian organisasi administrasi negara? Di sini ada 2. Yang pertama bersifat struktural, yaitu pembagian organisasi administrasi negara berdasarkan tugas dan fungsinya sehingga bersifat statis. Yang kedua, bersifat fungsional, yaitu pelaksanaan atau aktivitas organisasi administrasi negara yang ditinjau dari sumber daya manusia, perasanannya, dana, dan lain-lain, yang mana menunjang proses pelaksanaan kinerja organisasi administrasi negara. Bagaimana, Mas? Khairul, gimana? Itu kan yang dijelaskan tadi itu adalah 2 sifat dari organisasi administrasi negara. Yang saya tanyakan pembagian administrasi negara yang bersifat struktural itu kan berdasarkan tugas dan fungsinya. Prosesnya itu loh bagaimana berdasarkan tugas dan fungsinya. Yang dijelaskan tadi sudah ada di PPT sebenarnya. Di PPT? Iya, yang jawaban yang Anda sampaikan tadi kan sudah ada di PPT. Saya menanyakan bagaimana proses pembagian organisasi administrasi negara berdasarkan tugas dan fungsinya yang nomor 1, sifat nomor 1 yang bersifat struktural. PowerPoint-nya kelas 3E, Mang Lodel. Kelas 3E? Ya. Ya, sih. Tak keluar soalnya. Mbak Lut, siapa Mang? Lutfiana. Sik. Tak keluar mana?
Oh, Mbak Lufiana, kendala sinyal. Sampeyan bukakno PPT kelompok 3I ae, Del. Cek. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa Natale itu masih ya. Berarti dilewati gitu ah, ganti pertanyaan yang lain apa gimana? Apa tak jawab gitu ah, Mas? Tapi kata Mas jawabannya ada di PPT-nya kelompok 3E. Jawaban yang tadi dijawab itu kan itu berdasarkan PPT. Saya screenshot PPT-nya kok. Saya bacakan. Untuk memperjelas pertanyaan saya. Jadi organisasi administrasi negara itu memiliki dua sifat. Yang pertama itu bersifat struktural, yang kedua itu bersifat fungsional. Bersifat struktural yaitu pembagian organisasi administrasi negara berdasarkan tugas dan fungsinya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana proses pembagian organisasi administrasi negara berdasarkan tugas dan juga berdasarkan fungsinya itu, prosesnya seperti apa begitu loh. Pertanyaan yang awal jawaban yang awal tadi ya belum menjawab pertanyaan saya gitu. Soalnya itu sama aja kayak di PPT yang dijelaskan PPT akhir tadi. Jadi proses tugas ya, Mas? Ya, proses pembagian organisasi administrasi negara. Berdasarkan dua, yang pertama tugas, yang kedua fungsi. Oh ya ya. Ya, saya akan menjawab yang fungsinya. Fungsi dalam melaksanakan fungsinya yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara. Yang kedua, pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara. Yang ketiga, pemberian fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara. Yang keempat, pengembangan kapasitas administrasi negara. Dan yang terakhir, pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kalau tugasnya, Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Iya, baik. Terima kasih banyak. Bagaimana, Mas? Ya, sama-sama. Gimana, Mas? Sudah? Sudah? Gak ada pertanyaan lagi? Sudah selesai, Pak. Sudah semua? Ya. Silakan ditutup dulu, Nduk. Ya. Sekian dari kelompok 3 dan 4, kelas A dan kelas E. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.